Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini, di sini saya akan menyampaikan tentang perlindungan anak. Mendefinisikan ulang siapa itu anak ini adalah menjadi kita melihat bahwa menurut konvensi PBB mengenai hak anak, seseorang yang disebut sebagai anak itu mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Tentu saja definisinya di sini hanya memberitahukan kita perihal identitas legal dari seorang anak. Dan hal ini tidak mencakup segala hal yang membuat anak-anak itu berharga dan menginspirasi. Jadi artinya di sini kalau di dalam konvensi PBB itu hanya menyebutkan bahwa anak itu mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Tetapi di sini perlu untuk melihat kembali ketika kita berbicara tentang perlindungan anak. Apa atau siapa anak itu? Bukan hanya dari sekedar usianya. Nah, mari kita perhatikan hal di bawah ini. Mengapa mereka disebut sebagai anak? Atau siapakah anak itu? Yang pertama adalah faktor usia yang masih muda. Faktor usia masih muda membuat anak-anak menjadi lemah. Dan mereka ini bergantung pada orang dewasa. Jadi misalnya ada anak yang berusia 8 tahun, mungkin kelas 2 SD atau kelas 3. Tentu mereka ini sangat bergantung kepada orang tua. Misalnya ketika mau makan masih diambilkan atau ketika mau mengambil air minum kadang masih perlu bantuan dari orang tua. Atau contoh-contoh lain menggambarkan bagaimana anak itu masih perlu bantuan dari orang yang lebih dewasa. Jadi faktor usia. Kemudian yang kedua adalah anak-anak membutuhkan perawatan dan perhatian yang terus-menerus. Anak itu perlu perawatan dan perhatian yang terus-menerus. Di dalam menjaga kebersihan tubuhnya misalnya ketika belajar, ketika itu memerlukan perhatian dari orang tua. Demikian juga perawatan itu dengan orang tua menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Yang ketiga, mengapa atau siapakah anak itu yang ketiga mereka perlukan harus disediakan oleh orang-orang yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Misalnya makanan, pendidikan, ini diperlukan oleh anak-anak dan ini menjadi tanggung jawab orang tua atau orang yang lebih dewasa. Perlu perhatian secara khusus anak-anak ini. Kalau kita melihat kemudian dari definisi anak ini, maka yang patut kita perhatikan bahwa kita harus memperlakukan atau menempatkan anak-anak itu pada tempat yang sebenarnya. Kita harus melihat anak itu sebagai manusia yang sama dengan juga orang dewasa yang memerlukan perhatian, memerlukan khusus. Sehingga kita tidak bisa kemudian membiarkan itu saja anak-anak. Atau kita melakukan hal-hal yang merugikan anak. Itu yang harus dihindari. Berikutnya, ketika kita berbicara tentang perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi anak dari segala hal yang berbahaya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalau kita memperhatikan beberapa kasus yang terjadi baik di media elektronik yang kita lihat di televisi ataupun di media sosial yang lain, bagaimana anak-anak itu seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau mereka bahkan mendapatkan perlakuan merugikan. Misalnya ada orang tua yang kemudian atau orang yang lebih dewasa memukul, nampar. Bahkan kalau jengkel orang tua seringkali memperlakukan anak-anak ini secara tidak manusiawi. Makanya disinilah
perlu dilakukan atau orang tua sadar tentang pentingnya perlindungan anak. Jadi perlindungan anak itu adalah upaya untuk melindungi anak dari segala hal yang berbahaya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Orang tua punya tanggung jawab supaya anak-anaknya aman, anak-anaknya nyaman, dan terlindungi dari berbagai hal-hal yang berbahaya. Itu adalah tanggung jawab dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Perlu perlindungan anak. Kita melihat jenis-jenis kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak itu ada berbagai macam. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, kekerasan psikis atau di dalam jiwanya, ada penelantaran, dan ada juga kekerasan yang dari budaya. Kekerasan fisik, kalau kita memperhatikan, itu adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak-anak. Misalnya ketika memukul, menendang, bahkan kalau di televisi itu ada kekerasan fisik sampai anak itu ditendang, disetrika, bahkan sampai mengalami kematian. Itu adalah kekerasan fisik. Kemudian ada kekerasan seksual, yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan seksual. Misalnya ada pelecehan seksual, pemerkosaan, dan berbagai tindak seksual yang lain. Atau kalau di media sosial itu kemudian ada namanya kekerasan yang berbau seksual ini yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada namanya pedofil yang kemudian mengirim foto telanjang dan sebagainya. Ataupun ucapan-ucapan yang berbau seksual ini adalah termasuk kekerasan seksual. Dan di situ ada unsur seksual, ini adalah termasuk kekerasan. Kemudian ada kekerasan psikis atau jiwa. Psikis atau jiwa itu yang berkaitan dengan kekerasan yang kemudian berdampak kepada atau mengenai keberadaan jiwa anak. Misalnya dengan perkataan yang menyebut bahwa anak-anak ini bodoh, anak-anak yang buruk dan sebagainya, dengan kata-kata yang kotor, menyebut nama anak dengan nama yang hewan misalnya, atau kemudian selalu menyerang anak, mendiskredit. Nah, di budaya atau di masyarakat kita tidak sedikit ini terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua yang menyerang psikis atau jiwa anak. Kemudian ada penelantaran. Jadi ini juga terjadi ketika anak-anak misalnya sakit tidak dibawa ke fasilitas kesehatan, tidak dibawa ke dokter, tidak diberikan obat, atau ketika anak-anak ini mengalami kurang makan, tidak diberikan makan, ditelantarkan, atau bahkan mereka dibiarkan tidak mengenyam pendidikan, tidak disekolahkan. Ini adalah penelantaran yang tentunya mengakibatkan hal-hal yang buruk kepada anak-anak. Dan kita tahu bahwa semua kekerasan itu akan merugikan anak-anak dan punya dampak yang buruk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada kekerasan budaya, berbagai budaya yang kemudian membiarkan anak ini terlibat dalam budaya yang buruk, yang seharusnya belum pada usia anak itu belum boleh, tetapi kemudian dilibatkan dalam suatu kegiatan yang itu menjadi budaya di dalam suatu masyarakat. Ini tentunya juga akan merugikan anak-anak. Sehingga disinilah kita harus melihat bahwa betapa pentingnya anak-anak itu dilindungi dari setiap kekerasan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang perlindungan anak, Tuhan sendiri memiliki hati yang luar biasa kepada anak-anak. Dia memiliki
kepedulian yang tinggi. Ketika orang-orang dewasa pada waktu itu mulai menyingkirkan anak-anak dan menganggap bahwa anak-anak ini tidak perlu, tidak penting. Tidak demikian dengan Tuhan, justru memanggil anak-anak itu dan menempatkan mereka. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil, di situ pada waktu itu murid itu datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan dengan mereka dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan di sini kita melihat bahwa Tuhan itu menempatkan anak-anak di situ, bahkan menjadi contoh bagaimana ketika orang dewasa itu jangan melakukan kejahatan, tetapi lakukanlah memiliki hati seperti seorang anak yang tulus, tidak ada unsur-unsur yang kejahatan yang ada di dalam hatinya. Harus memiliki hati seperti anak-anak ini, karena mereka itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini Tuhan hendak mengatakan bahwa kalau siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, ya mereka harus memiliki hati seperti anak-anak, hati yang tulus, hati yang ikhlas, yang jujur, tidak memiliki unsur-unsur yang kemudian ingin melakukan kejahatan dan sebagainya. Jadi Tuhan memiliki perhatian yang besar kepada anak-anak. Tentunya kita sebagai orang dewasa, bahkan orang yang mengenal Tuhan, seharusnya juga demikian. Jangan melakukan kekerasan kepada anak-anak, jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan anak. Milikilah hati, yang penting di sini adalah hati kita, hati yang seperti hati Tuhan, memperhatikan anak-anak itu. Jadi jangan sewenang-wenang atau merasa kita sebagai orang tua lebih mengerti dan sebagainya, kemudian memperlakukan anak dengan keras. Itu tidak boleh. Ini adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Di bagian selanjutnya berbicara tentang hati Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini ayat ini luar biasa sekali. Kita digugah atau diingatkan hati kita. Pola kita selama ini yang memperlakukan anak. Mungkin kita hanya berpikir anak yang penting saya berikan nafkah dan sebagainya. Mencari uang untuk anak-anak. Tapi kita lihat di sini. Konsep yang utama yang penting adalah bagaimana kita mau merendahkan diri. Bahkan kita menjadi seperti anak kecil. Karena mereka yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, kalau kita mau menyambut Tuhan dalam hidup kita percaya Tuhan dan menempatkan Tuhan itu terutama dalam kehidupan kita, ya mari kita praktikkan untuk kita menyambut anak-anak ini. Dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kasih, memberikan waktu kita untuk anak-anak. Berapa waktu yang kita miliki untuk kita bercanda dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, mengajak mereka bermain, membuat mereka senang, bersuka-cita. Apakah kita masih memiliki hati seperti itu dengan anak-anak kita? Itu menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Ataukah kita justru kehilangan hati kita, hati yang mengasihi kepada anak-anak? Untuk itu mari kita perhatikan anak-anak itu kembali. Sayangi mereka, kasih mereka, ajak mereka untuk bercanda, untuk bermain, untuk berekreasi, untuk menikmati waktu-waktu kita, berikan waktu kita untuk anak-anak kita. Itu adalah penting. Nah, perintah Tuhan juga dinyatakan. Berbicara tentang perlindungan anak atau mengasihi anak. Mengapa perlindungan anak itu penting? Mengapa kita dilarang melakukan kekerasan terhadap anak? Tuhan sendiri berkata, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bilalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ini menjadi bagian penting. Kita memberikan keadilan kepada
seorang anak yang lemah, kepada anak yatim, bela hak orang sengsara, dan orang yang kekurangan. Jangan menutup mata untuk hal itu. Kemudian kita juga ditanggung jawab oleh Tuhan untuk meluputkan orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskan mereka dari tangan orang fasik. Di sini ada satu Tuhan bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa ada di sekitar kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, membutuhkan pertolongan, bahkan anak-anak mencari ketidakadilan di masyarakat. Nah, orang tua, kita orang-orang yang mengenal Tuhan memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan mereka, menolong mereka adalah menjadi bagian penting. Supaya firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kan perlindungan anak itu yang sudah ada. Kalau kita melihat tentang kebijakan perlindungan di sini, hal yang pertama adalah memahami kehendak Tuhan atas anak-anak, menciptakan dasar perlindungan anak. Ini bagian yang utama. Yang kedua, mengembangkan dan mengikuti kebijakan perlindungan anak, memperkuat dasar kebijakan, dan memungkinkan compassion untuk membantu membangun dunia yang aman bagi anak-anak. Tentunya gereja, sekolah, dan masyarakat harus membangun dasar yang kuat atau memberikan tempat bagi anak-anak sehingga mereka menjadi anak yang mengalami atau mendapatkan rasa aman dan terpenuhi hak-hak mereka supaya mereka terhindar dari setiap yang mungkin terjadi. Dan firman Tuhan juga mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Inilah dasar-dasar penting tentang perlindungan anak, bahwa kita harus melindungi anak-anak kita dan kita harus hentikan kalau selama ini kita melakukan berbagai hal yang merugikan, termasuk kekerasan kepada anak, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kemudian penelantaran dan kekerasan budaya. Kiranya pemaparan hari ini memberikan hal yang baik bagi kita untuk kita tetap melindungi anak dan mengasihi anak-anak kita seperti Tuhan juga mengasihi anak-anak. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.